Tuhan, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan anak-anakmu di sini untuk menaikkan puji-pujian, menaikkan doa-doa kami dan mendengarkan kembali firman Tuhan. Biar Tuhan yang pimpin sepanjang persekutuan ini agar dapat menjadi kemuliaan bagi nama Mustafa. Nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita sambil bangkit berdiri, kita naikkan pujian For the Lord He is Good. Mari kita masuk ke gerbangnya dengan hati bersyukur.
Bapak ini bersih berapa? Gua belum tahu. Oke, mungkin yang lain ada yang mau bacakan saksian. Ada yang paham selama beberapa hari ini? Kalau belum ada mungkin bisa disiapkan untuk minggu depan. Mari sebelum kita menaikkan doa-doa sahabat kita mendengarkan doa firman Tuhan, kita menaikkan satu pujian lagi seperti Nusa yang disungai. Jiwaku itu
Salam saudara. Mari kita naikkan beberapa doa syafaat. Setelah itu saya akan ajak saudara belajar kitab. Kita akan buat semacam PA. Ya, hari ini temanya masih berkaitan dengan apa yang kita dengarkan pada hari Minggu yang lampau. Oke, yuk mari kita siapkan hati untuk menaikkan beberapa doa syafaat. Hari ini ada sebuah insiden yang bisa berbuntut panjang, saudara sekalian. Kita berdoa agar ini bisa diantisipasi dengan baik. Yaitu apa? Diberitakan bahwa militer Jepang ini hari ini mengerahkan pesawat jet tempur yang cukup banyak. Gara-gara apa? Ternyata ada sebuah pesawat pengungkul intelijen Rusia terbang, ya, diketahui terbang di lepas pantai Samudra Pasifik dan di laut Jepang. Pantesan Jepangnya jadi kerahkan pesawat tempur, ya. Nah, ini bisa menjadi sebuah provokasi yang berakibat tidak baik, saudara. Di seluruh dunia yang namanya perang adalah sesuatu yang mengerikan. Walaupun kita tidak hidup di masa peperangan, nggak ada di sini kan ya. Orang tua kita ada di masa peperangan, kita tidak hidup di masa itu, tapi itu mengerikan. Jangankan skala besar ya, skala nasional, internasional, kerusuhan 25 tahun yang lalu itu mengerikan sekali, bukan? Nah, saudara, mari kita berdoa agar situasi provokasi-provokasi seperti ini tidak menimbulkan ketegangan di antara bangsa-bangsa. Kalau saudara ikuti perpolitikan internasional, saudara, belakangan ini di wilayah Pasifik, ya, ini sedang terjadi gejolak, ada konstelasi politik internasional yang tidak begitu bagus sebetulnya. Untung saja ya kemarin itu Presiden Amerika itu ada rencana untuk berkunjung ke Papua New Guinea. Nah, ini akan menimbulkan masalah sebetulnya, sudah nggak jadi ya, tapi ada pejabat Amerika yang ke sana. Ini dalam sejarah Amerika tidak terlalu banyak urusan, tapi tiba-tiba ada rencana kunjungan ke sana. Sebetulnya ada beberapa negara-negara kecil ya di Kepulauan Pasifik ini sedang menjadi bicara. Maka yang dikhawatirkan oleh Indonesia adalah kalau Amerika main mata di daerah sana, Papua bisa lepas dari Indonesia. Yang mengerikan ya sekarang ini, mengapa Papua banyak sekali kelompok teroris pemberontak itu, ternyata mereka menggunakan senjata dari Amerika. Senjata dari mana? Berita terbaru mengatakan senjata dari negara bagian Arizona. Arizona itu adalah base camp-nya Freeport, saudara. Maka ada orang Indonesia yang menuduh gerakan separatis yang ada di Papua itu seakan-akan disponsori oleh orang-orang dari Arizona itu. Maka kita berdoa ya agar perpolitikan internasional dan dalam negeri kita baik-baik saja. Kita sudah melihat ya, Amerika pro kepada siapa kita sudah bisa lihat dalam 2 tahun terakhir ini, bukan? Pro calon presiden yang akan datang itu kan ya, sudah ada kelihatannya. Ini berbahaya sebetulnya untuk negara kita. Mari kita berdoa agar sesuatu yang buruk yang dikhawatirkan oleh para pengamat itu tidak terjadi. Mari kita berdoa. Bapa, sekarang di hari Kamis malam ini kembali kami berkumpul, bersyukur atas anugerah Tuhan, atas pimpinan Tuhan bagi kami semua. Mari Bapa, sekarang kami mau berdoa untuk insiden hari ini yang menimbulkan ketegangan di banyak negara di kawasan Asia ini. Bagaimana ada pesawat intelijen Rusia terdeteksi di lepas pantai Samudra Pasifik dan Laut Jepang. Bapak,
Kami berdoa kiranya bangsa-bangsa bisa menahan diri dengan baik, tidak melakukan tindakan-tindakan ceroboh seperti yang terjadi di Eropa, Rusia dan Ukraina yang sampai saat ini belum selesai dan telah menimbulkan korban yang begitu banyak dan juga menimbulkan efek samping yang berlarut-larut bukan hanya bagi Eropa, bahkan bagi seluruh dunia ini. Bapak yang baik, berikanlah hikmat kepada pemimpin-pemimpin dunia untuk bisa mengatasi persoalan-persoalan politik internasional ini. Bangsa-bangsa yang sedang sulit mencari cara untuk bangkit dengan cara mengobarkan berbagai konflik. Tuhan yang menolong Bapak. Terutama kami berdoa juga untuk Indonesia, di Indonesia bagian timur, Papua yang sering kali dirongrong oleh gerakan-gerakan separatis yang sekarang disebut sebagai teroris itu. Bapak, kami berdoa kiranya negara ini tetap utuh, tetap terpelihara sebagaimana Anda saat ini ya Bapak. Tuhan juga menolong agar Papua boleh merasakan lebih banyak lagi pembangunan. Bumi, harta mereka dikeruk selama puluhan tahun, dibawa ke luar negeri, dibawa ke Jakarta, tapi masyarakat Papua kurang mendapatkan hasil dari pembangunan ini Bapak. Kami bersyukur untuk apa yang Jokowi lakukan untuk Indonesia bagian timur. Begitu banyak pembangunan yang dilakukan di sana. Inilah yang memuaskan masyarakat. Kami berdoa kiranya masyarakat yang merasa termarginalkan sekian puluh tahun akan kembali mencintai NKRI ya Bapak. Dengarkan kami Bapak, inilah permohonan kami. Dalam Kristus kami naikkan doa ini. Amin. Saudara, kita juga berdoa untuk tahun politik yang kita lihat selama sejak tahun ini. Kita lihat ada berbagai hal yang mencengangkan ya, ada korupsi yang gila-gilaan ya. Memang harus diakui bahwa di masa rejim Jokowi ini penegakan hukum itu sangat lemah. Setuju saudara? Setuju ya, sangat lemah. Di dalam pembangunan bagus sekali, infrastruktur bagus sekali. Yang tertinggal adalah hukum, saudara sekalian. Koruptor di Indonesia itu hidupnya makmur, kalau tertangkap hukumnya ringan dan bisa cepat keluar lagi, saudara sekalian. Nah, itu lemah. Kita juga bisa melihat bagaimana hukum kadang hanya berlaku untuk kelompok tertentu, kelompok minoritas ya. Perlu saudara tahu, saudara sekalian, saat ini ada beberapa orang Kristen, YouTuber Kristen yang memberitakan Injil itu ditangkap, dituduh sebagai penista agama. Saudara tahu kan NKC, ya kan? Ditangkap, diadili dengan cara yang kalau menurut pengacaranya parah sekali saudara. Tangkapnya di Bali, pengadilannya di Ciamis sana kan ya, sakit-sakit ya, sampai dipukul sama jenderal di dalam tahanan. Di luar NKC ada juga Gracia Pelo di Malang juga ditangkap saudara. Ditangkap juga gara-gara dia memberitakan Injil. Dia memberitakan apa adanya, dia bicara apa adanya. Ditangkap oleh 26 polisi yang nangkap dia saudara. Keren ya. Orang Gracia Pelo ditangkap oleh 26 polisi. Juga ada Yusuf Manubulu, ada yang tahu ya? Pernah lihat kesaksian dia? Iya. Itu juga ditangkap saudara. Berapa polisi yang tangkap dia? Kalau nggak salah ini 45 polisi. Koreksi saya kalau saya salah. Sedangkan kejadian di Lampung masih ingat kan? Ketua RT itu bubar, ditahan, kemudian dibebaskan oleh pihak kejaksaan karena apa? Dinyatakan tidak terbukti menista. Ini sisi lemah dari pemerintahan ini. Kita berdoa agar pemerintah kita boleh menyadari bahwa ini sisi lemah. Satu lagi sisi lemah dari Presiden
kita secara keseluruhan bagus sekali, saya sangat dukung. Satu lagi adalah itu ada satu hal yang dikampanyekan pada waktu masa kampanye. Ada yang masih ingat apa yang akan dijual oleh Jokowi waktu itu? RM, revolusi mental. Ini yang tidak jalan kan? Ini yang tidak jalan. Kita tunggu sebetulnya bagaimana dilenturkan presiden kita untuk melakukan revolusi mental terhadap orang-orang Indonesia. Miris saudara, tiap hari kalau lihat jalan itu miris banget kan ya. Lihat orang bawa sepeda motor, ngomong ada nggak tentang kita nih? Saya sih belum pernah ketemu. Kalau ketemu mah tahu sendiri ya. Saya omelin, di mimbar saya teriakin juga nanti. Kalau ketemu ya, Mas Sudiman nggak pernah kan? Pernah nggak Bu Mary? Sorry nih kata dulu ya. Janganlah ya. Saudara, kita jalan udah bagus aja ya, bisa terjadi. Apalagi lawan arah, waktu itu baru lebih gila lagi kan ya. Hari ini kita lolos, besok-besok belum tentu loh. Kan janganlah, udah jalan bagus-bagus aja, masih banyak kejadian apalagi. Itulah saudara, revolusi mental yang masih kurang. Mari kita berdoa saudara untuk penegakan hukum, untuk revolusi mental yang masih jauh dari panggangan. Dan yang ketiga kita doakan agar pemilu ke depan nasionalis sejati yang terpilih. Gereja tidak berpolitik saudara, kita tidak berpolitik secara praktis, tapi gereja boleh mengarahkan sinode. Kita juga ada membuat semacam apa itu tayangan ya, animasi bagaimana kita menyeleksi pemimpin yang akan datang. Pokoknya patokan buat gereja adalah pilihlah pemimpin nasionalis yang cinta NKRI, Pancasila, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika. Nah siapa yang ada situ, pilih dia. Dia juga jejak masa lalunya kan ya, apakah termasuk pelanggar HAM atau apa gitu. Kalau itu yang terjadi, lupakan saudara sekalian. Oke, ya, mari kita berdoa. Bapak, sekarang kami mau berdoa untuk perpolitikan di dalam negeri. Ini adalah tahun politik. Tahun depan bulan 2 tanggal 14 kami semua diundang untuk pergi ke tempat pemilihan suara untuk memberikan suara kami untuk memilih presiden. Kami berdoa presiden yang akan terpilih adalah orang yang takut akan Tuhan, yang mencintai NKRI, yang menegakkan nilai demokrasi, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila. Tuhan yang menolong agar bangsa ini tidak terpecah belah seperti 5 tahun yang lampau yang sampai saat ini belum selesai urusan politik ini ya Bapak. Bapak yang baik, kami juga berdoa untuk penegakan hukum di negara kami yang sangat-sangat lemah. Kiranya Tuhan menolong agar aparat, ada oknum yang bisa dibeli, bahkan ada oknum yang terlibat melakukan kejahatan. Tuhan, kami berdoa kiranya Kapolri yang saat ini seorang anak Tuhan diberikan hikmat untuk mengerahkan anak-anak buahnya menjadi pengabdi negara yang baik, pengayom masyarakat. Tuhan pakailah pemimpin saat ini Bapak. Kami juga berdoa untuk revolusi mental yang sepertinya sudah tidak pernah digemakan lagi saat ini. Kami terus berdoa, kalaupun Jokowi gagal melaksanakan ini, kami berdoa ke depan akan ada terobosan dari pemimpin yang lain untuk menghidupkan bagaimana boleh terjadi revolusi mental di dalam masyarakat Indonesia ini Bapak. Ini doa kami Bapak, kami memohon di dalam Kristus Tuhan. Amin. Kita berdoa untuk kawan-kawan kita yang membutuhkan tokoh doa. Kita berdoa untuk Ibu Shoki, saudara sekalian yang malam ini ada bersama kita. Pada minggu lalu, ya sebagian besar tidak tahu ya,
habis khotbah saya di depan Pak Bun, dia bilang ini lagi error. Apa yang error? Katanya nggak bisa dengar khotbah. Sekarang bisa dengar Bu. Oh, bagus lah. Nggak bisa mengucapkan beberapa kata, CCTV nggak bisa, kucing juga di sini katanya bisa tahu tapi di mulut nggak, jadi nggak nyambung. Tapi sekarang sudah oke ya, puji Tuhan. Nah, hasil scan dokter ada penyumbatan ya Bu ya. Banyak makan enak ini katanya. Kita bersyukur ya. Ini serangannya sangat-sangat ringan saudara sekalian, tapi tetap patut diwaspadai. Saya kaget mendengar itu. Saya bilang, kamu cepat-cepat ini mesti dibawa ke IGD, jangan ditunda, jangan bawa. Karena ini bisa berakibat sangat tidak bagus ya. Mama saya jatuh, nggak pernah bangun lagi saudara. Jatuh, nggak pernah bangun lagi. Kemungkinan terkena batang otaknya. Langsung almarhumah. Yang bersyukur Ibu Syawin dapat serangan yang sangat ringan. Karena itu kita doakan agar Tuhan berikan hikmat untuk menjaga kesehatan, minum obat, dan Tuhan berikan sukacita dalam hatinya ya. Yang kedua saudara, kita berdoa untuk Angel. Rupanya ada sedikit perubahan jadwalnya. Berapa minggu yang lampau keluarga ini ya, keluarga Pak Mulya diberitahu saya dan mereka berkumpul di kantor khusus mendoakan Angel yang penyakit perempuan khusus sekalian ya. Karena ada sedikit tindakan operasi, ada benjolan ya, nah harusnya tanggal 24. Ternyata dokternya bentrokan katanya. Jadi masih cari lain lagi. Kita berdoa untuk anak muda ini. Angel ini termasuk orang Kristen baru kan? Dia dari Buddhis ya, mengenal Tuhan dan dibaptis. Kita doakan agar dia dikuatkan ya, kuatkan imannya. Saudara orang tuanya saya rasa belum percaya Tuhan ya. Kita berdoa untuk keluarga ini agar mereka pun ditopang oleh Tuhan. Ada siapa lagi yang kurang sehat? Mamanya Bu Regina, Bu Junina yang Padang. Enak badan ya. Sorry? Kaki ya. Kita doakan Ibu Nina ya. Yang lain lagi? Sehat semua? Keluarga sehat? Pak Iwan keluarga? Masih ada orang tua nggak Pak Iwan? Udah nggak ada. Mertua ada? Udah nggak ada. Nggak ada juga ya? Nah, yatim piatu semua. Oke, mari kita berdoa untuk orang-orang yang membutuhkan sokongan doa. Bapak Saudara, sekarang kami mau berdoa untuk Ibu Syawin yang hari Minggu yang lampau sempat mengalami sedikit serangan stroke ringan sekali. Kami bersyukur ya Bapak, ini bisa terdeteksi dengan baik dan Tuhan menolong agar terapi yang dilakukan boleh memberikan solusi atas persoalan yang menimpa dirinya. Tuhan juga menolong untuk penyakit autoimun yang melanda dirinya. Kiranya Tuhan juga memberikan hikmat kepada para medis untuk memberikan terapi yang terbaik sehingga kondisinya disehatkan dan dipulihkan. Tuhan berkati usaha pekerjaan Pak Budiom bisa berjalan dengan baik, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan juga memberkati Angela yang sedang di dalam penjadwalan ulang untuk menjalani terapi pengangkatan benjolan. Kami berdoa kiranya anugerah Tuhan turun bagi anak muda ini, dia boleh tenang menghadapi itu dan disembuhkan secara sempurna. Ini doa kami Bapak. Kami juga berdoa untuk Ibu Asna yang tidak bersama dengan kami pada malam hari ini. Kami bersyukur operasi beberapa minggu yang lampau telah berhasil dan masih ada terapi lanjutan. Kami berdoa kiranya anugerah demi anugerah boleh turun memberkati Ibu Asna, termasuk Ibu Catur. Kami berdoa juga anugerah mau turun untuk Ibu Catur yang juga mempunyai gangguan kesehatan. Kiranya Tuhan menolong, memberikan waktu yang terbaik untuk kalau perlu memang harus menjalani tindakan medis. Kiranya Tuhan menolong, membuka jalan bagi keluarga Pak Widi ini untuk menyelesaikan persoalan ini. Tuhan berkati Ibu Junina yang
sering mengalami gangguan di kaki. Tuhan berbelas kasihan kepadanya, usia lanjut, biarlah tidak merongrong, tidak merampas kebahagiaannya, sukacitanya. Kami juga berdoa untuk Ibu Neng yang juga sering mengalami gangguan di pergerakan di kaki. Kiranya Tuhan juga berikan belas kasihan-Mu. Bapak, berkatilah keluarga ini, keluarga besar, termasuk Doni. Tuhan memberikan dia pimpinan, arahan, dan berikan dia masa depan yang lebih baik di dalam Engkau, ya Bapa. Kami berdoa juga untuk ibu mertua yang sering-sering juga mengalami gangguan sehubungan dengan ginjal yang nyaris tidak berfungsi itu. Berikanlah anugerah-Mu secara khusus, ya Bapa. Dengarkan kami Bapa, dan Kristus kami berdoa. Amin. Oke, saudara, kita akan gunakan waktu ini untuk belajar Alkitab. Bagaimana kalau saya minta saudara membuat grup kecil, 3 grup sebarangan saja, oke? Buat grup kecil, 1 grup, 2 grup, 3 grup, dibikin lingkaran. Silakan, 3 grup. Ini berapa orang kira-kira ya? 24. Tapi Brili sama Nathan nggak ada, jadi 22. 22. Ya, tidak betul harus sama sih. Ya, buat aja grup 1 grup sini, 1 grup sana. Ya. Gak usah, tidak separangan aja. Iya, 3 atau 4 grup juga boleh. 3 atau 4 grup juga boleh. Sementara di layar, minta tolong tampilkan Yohanes pasal 2. Yohanes pasal 2. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Yuk kita lihat dulu ayat ini, saudara-saudara. Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Iya. Jadi cukup ya, cukup. Di sini masih kurang orang, kurang kali boleh bergabung sini. Nah, cukup ya. Pak Steven boleh masuk sini Pak. Oke, di grupnya Bu Mary. Hari minggu yang lampau saya telah menyampaikan konsep tentang aha moment bersama dengan Tuhan. Konsep ini ditawarkan supaya kita mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan. Beberapa kawan yang tidak hadir mungkin sedikit sulit untuk mengikutinya. Intinya adalah bagaimana kalau kita datang beribadah itu bukan lagi berdasarkan kenikmatan kita. Oh, saya suka ke gereja ini, oh saya suka dengan musiknya, oh saya tidak suka dengan khotbahnya dan sebagainya. Ibadah yang disukai oleh Tuhan bukan sesuai dengan selera kita, tapi sesuai dengan perkenan Tuhan. Ibrani kan ya. Nah, lalu di dalam ayat itu saya kaitkan lagi dengan Matius 15. Ya, Yesus berkata apa? Bangsa ini memulihkan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripada aku. Jadi yang Tuhan rindukan adalah koneksi kita, kedekatan kita dengan Tuhan. Nah, apa yang kita lakukan supaya kita mempunyai keintiman bersama dengan Tuhan? Ada 2 hal yang saya tawarkan, masih ingat? 1, singkirkanlah segala sesuatu, pengalaman buruk, keraguan, ketidakpercayaan pada Tuhan dan sebagainya. Ya, termasuk pengalaman-pengalaman buruk yang kita lakukan yang membuat kita mempertanyakan kepada Tuhan. Nah, di dalam konsep ini saya katakan kita belajar beriman kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, bagaimana supaya kita mempunyai aha moment, itu artinya kita terpesona dengan Tuhan. Belajarlah dari pengalaman kita sehari-hari, apa yang Tuhan membuat dalam diri kita yang membuat kita
terpesona kepada dia, kita kagum kepada dia. Masih ingat perempuan itu kan ya? Nah, malam ini kita akan lihat dari teks ini, lalu nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan panduan. Apa yang harus kita lakukan, dalam konteks apa bisa terjadi aha moment? Ya, oke, mari lihat ya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Ini teks yang dibacakan ketika kami menikah tahun 94, saudara. Tanggal 7 Oktober. Ayat kedua. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. 3. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. 4. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? 1 belum tiba. 5. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 guyung. Nah, orang Yahudi di depan rumahnya itu ada tempayan buat apa? Buat pembasuhan. Kalau pulang dari pasar itu ada ritual. Yang tempayan buat cuci tangan, ya, itulah. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air anggur, air, dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Pintar. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Ini udah jadi anggur belum nih? Sudah atau belum? Cedoklah, ini baru disuruh isi penuh loh ya. Cedoklah, ini udah atau belum nih? Nah, nanti diperiksa sendiri ya. Bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap apa itu? Air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda. Balik lagi ke ayat 11. Tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Oke, silakan diskusi yang pertama dulu. Di dalam cerita ini siapa saja yang mendapatkan aha moment? Silakan diskusi. Pak Yakin paham ya aha moment ya, walaupun gak ada di hari itu. Artinya menemukan aha gitu loh ya. Surprise. Kagum. Oke, yuk silakan. Pak Pandi juga nggak datang ya? Iya. Yuk, siapa saja di dalam cerita ini yang mendapatkan aha momen bersama dengan Tuhan? Kagum luar biasa.
Siapa saja? Kok bisa gitu loh? Aha. Oke, itu yang pertama ya. Sudah dapatkan jawabannya? Siapa saja? Pelayan. Pelayan. Setuju? Iya, dan air loh jadi anggur, kaget nggak? Ibu anak suka minum kan? Nggak dulu waktu di hotel. Waktu di hotel. Minum air Bu Ana. Minum. Wah. Wih, air loh. Kok tiba-tiba jadi anggur? Wow, siapa dia ini? Kalau Ibu Ana sebagai yang tukang cendok itu kaget nggak Bu? Kaget kan? Tiba-tiba loh. Tiba-tiba loh. Kalau zaman sekarang anggur jadi air. Kalau ini anggur jadi air jadi anggur. Oke, siapa lagi? Pemimpin. Pak Robi bilang siapa tadi? Mempelai. Masih ada? Masih ada? Masih ada pengunjung mana? Pengunjung. Murid-murid kan ada situ kan? Pengunjung. Lihat tuh lihat di sebelah tuh. Ya, tuh ya tuh. Nah, murid-muridnya percaya padanya. Jadi ada momen ahad dalam satu peristiwa ini. Nah, sekarang pertanyaan berikutnya adalah, ini yang penting nih. Mengapa bisa terjadi peristiwa seperti ini? Maksudnya adalah supaya terjadi sebuah momen yang membuat terpesona, didahului oleh peristiwa apa? Silakan diskusi. Jelas pertanyaannya? Peristiwa yang mesti ada latar belakangnya kan? Ini peristiwanya. Ini orang banyak orang kumpul. Peristiwa orang kumpul banyak. Bisa kebagian. Jadi kita kalau semua mati cuma 3-4 orang itu istighfar. Di momen orang banyak itu. Mesti ada peristiwa itu. Kalau tidak ada peristiwa itu, tidak ada momen ahad di dalam. Ya. Oke, ya, sekarang kelompok Ibu Mary, apa peristiwanya? Anggurnya habis. Kelompok Pak Robi? Momen pernikahan. Pernikahan. Kalau pernikahan kan momennya kan banyak orang. Ya. Kalau Tuhan Yesus bikin cuma mujizat 2-3 orang, nggak tersebar, nggak ada apa. Tapi kalau semua orang banyak kan orang terbuka Bu. Iya. Lagi momennya yang Wah. Oke. apa? Nah sekarang kelompok wanita di sebelah sini, apa yang menjadi latar belakang sehingga bisa terjadi ada momen Ayo. Mengundang Yesus. Jawaban kelompok Ibu Mary yang betul. Iya dong. Ada krisis kan? Kalau mereka
sama juga kan? Betul kan? Nah ini dia. Nah sekarang apa pelajaran rohani yang saudara-saudara bisa dapatkan? Ada krisis, ada momen di belakangnya. Oke? Bisa sharing barangkali? Ada ingat-ingat peristiwa apa? Ceritakan di dalam grup. Jadi kalau gitu kekurangan anggur itu buat pengantin kira-kira ini sesuatu yang menyenangkan atau gimana tuh ya? Memalukan. Hah? Memalukan. Memalukan. Itu akan menjadi peristiwa yang dicatat dalam sejarah dan itu nggak akan terlupakan ya. Tapi ini malah menjadi sesuatu yang ajaib karena nanti ada pertanyaan berikutnya nih. Oke, nah sekarang coba lihat ya, sebuah krisis setelah dilalui di belakangnya malah wow, gitu loh ya. Nah, saudara punya cerita seperti itu? Ya? Pengalaman pribadi maksudnya. Yes, pengalaman pribadi. Pernah mengalami krisis, tapi justru di dalam krisis bisa melihat Tuhan bekerja. Yuk, silakan. Pak Yakin mungkin punya, silakan di share di grup masing-masing. Saya Sini. terlalu banyak. Setiap hari masih ada jadi ceritanya. Banyak ahanya sih. Orang baru datang Jakarta hanya modal tiket, ya, bawa tiket dan latihan di bawah. Itu aja udah. Jangan cerita macam-macam. Setiap hari itu ada hiburan tiba-tiba. Jangan terlalu banyak. Kalau di kampung tuh nggak dimuat di kontainer juga belum. Pikir ya. Ya. Cuma kita gini Pak, bagi aku ya. Ada belas Tuhan besar kita semua. Cuma kita nggak menyadari bahwa itu sebetulnya sumbernya itu dari mana. Nggak menyadari kan. Merasa itu adalah soal mungkin ya. Kemudian ya Tuhan apa ya Pak? Tuhan kita sombongan di sini kan bisa ada juga karena gua begini jadi tanpa salah itu mencuri kemuliaan kalau kamu ngomongnya orang itu Masalah hidup saya ketika sakit dan tidak bisa sembuh oleh dokter maupun lain sebagainya. Tapi begitu malam hari Tuhan tampakkan wajah mungkin tidak bisa dilipat. Dan sampai ada suara yang bunyi jangan. Itu sampai sekarang saya terus itu jadi gimana? Saya orang sangat berlipat bagi manusia jumpa dengan Tuhan Yesus. Saya punya momen itu sudah jumpa. Tidak dilihat hanya dengan kami disingkat jangan. Saat itu saya sembuh. Saya sakit 30 hari. Yes. Wah, asik ini ceritanya. Yang tidak bisa dilukiskan, yang lain masih bisa digambarkan. Ya. Saudara, saya kasih satu cerita. Seseorang pernah cerita, dia pernah cerita ke saya begini. Suatu saat dia mendapatkan satu lahan yang sangat luar biasa, lahan yang sangat kaya karena kandungan nikelnya itu sangat tinggi. Biasanya beberapa persen katanya kalau masalah saya sampai 25%. Dan dia sudah bertemu dengan gubernur, pokoknya proyeknya tinggal udah pasti jadi. Wih, ini kebayangan ya. Kalau proyek ini udah goal, udah ketemu gubernur, udah ngomong-ngomong, udah pasti jadi. Tapi entah kenapa nggak jadi.
Terus saudara kebayang nggak situasi seperti itu? Tambang tuh ya. Ini kan uangnya bukan uang kecil-kecil kan ya? Wow, itu kan bicara M atau T kan ya? Sakit hati nggak? Kok nggak jadi gitu kan ya? Uang Joni Plat ya. Oh nggak jadi gitu kan? Wah, dia kecewa. Lalu yang jadi masalah malah diambil orang lain. Proyek. Waduh. Kalau dia nggak jadi, pemerintah batalkan ya, semua orang nggak dapat, dia masih ya nggak jadi deh kan ya. Yang dia sakit hati adalah ada orang lain ambil. Sakit hati dia, aduh, apa maksud Tuhan gitu kan ya. Nggak lama kemudian saudara, orang itu ya sudah alat berat udah bawa masuk, tapi ternyata akhirnya itu jadi kasus. Dan orang yang masuk ke alat itu masuk penjara, jadi kasus. Nah orang ini berkata kepada saya, aduh setelah itu saya rasa lega sekali, saya baru tahu kenapa nggak jadi. Nah itu ya, mirip-mirip ya. Saudara, kadang-kadang memang Tuhan mengizinkan kita menghadapi 1-2 peristiwa yang kita merasa rugi, kita nggak puas, kita kecewa, ada krisis kan ya. Tapi kalau kita jalan bersama dengan Tuhan, yang penting ada siapa? Yang peristiwa ini ada siapa yang penting? Ada Maria atau ada Yesus? Halo? Ada Maria atau Yesus? Hah? Ada Yesus di situ. Semuanya jadi indah, ya kan? Kebayangkan tuh Pak Widi bikin pesta anggur sampai habis nggak ada Yesus itu. Buruk kan ya? Oke, tadi Bapak Ibu juga sudah cerita. Nah sekarang yang terakhir, ketika ada krisis, ada Yesus di situ. Sebelum terjadi momen aha, ada apa dengan orang-orang di tempat itu? Ada apa? Silakan diskusi. Ada apa nih? Ada 3M. Ya, silakan ngobrol di grup. Ada apa nih? Dan saya berharap jadikan itu sebagai pelajaran rohani buat masing-masing pribadi. Ya, temukan sesuatu. Ya. Bisa jadi mereka tidak punya anggur, tapi kalau tidak ada titik-titik, artinya apa? Tetap menjadi sebuah peristiwa buruk kan ya. Tapi ketika mereka hadapi krisis, ada Yesus itu, tapi ada orang-orang tertentu yang mempunyai titik-titik, dan akhirnya terjadilah di belakang sana dan ada gitu. Yuk, silakan diskusi. Ada beberapa hal kejadian. Dorong kawan-kawan kita yang tidak suka ngomong supaya mereka ngomong. Kejadian itu apa? Karena tidak kalau ini lebih dari satu yang pertama pasti kalau dulu bilang apa kekhawatiran gelisah. Yang berikut ada apa? Sebenarnya sama menyambung baru bisa jadi. Ada 3M. Ya 3M itu apa? Kalau 3M kan biasa baca film. Jadi yang jelas 3M. Bisa nggak ada 3M, kalau 3M yang pertama mujizat. Nah, tetangganya mujizat itu musibah. Tetangganya musibah ya masalah. Kalau ada mujizat pasti ada 2 ini. Iya, saudara. Sudah temukan kuncinya? Kata kuncinya apa? Ini Taat. Taat. Sebelum taat ada apa? kekhawatiran. Karena kedua yang berikut ada orang yang Nah, kita sudah tinggalkan krisis. Kita sudah selesai di urusan krisis. Ada apa? Hah? Ada apa? ada iman yang terjadi. Itu dia, percaya, iman.
saya tanya, kira-kira Maria sudah pernah lihat Yesus mengubah air di anggur belum? Belum. Kalau sudah pernah terjadi, Maria nggak perlu beriman kan? Betul nggak? Kalau udah pernah lihat kan? Tapi bagaimana lihat seorang Maria? Karena di dalam bagian ini kan disebutkan inilah hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama. Yang pertama kan, menurut versi Yohanes loh ya, ini adalah mukjizat pertama Yesus, tanda-tanda yang Yesus lakukan. Saya memahami Maria belum pernah lihat. Tapi kalau dia udah pernah lihat, ya nggak heran lah, nggak usah ngomong iman kan, udah lihat kan ya. Dia misalnya seminggu sebelumnya Yesus mau anggur, lalu nggak ada nih air, dia ubah jadi anggur air itu. Jadi dia tidak, kamu cedok aja kan, udah kejadian kan. Tapi ini yang pertama. Lihat, ada apa dengan Maria itu? Iman bukan? Iya, itu sudah kita baca di bagian pertama itu. Nah itu kata kuncinya. Kata kuncinya iman. Nah ini adalah sesuatu yang tidak terlalu familiar bagi kita orang-orang DKI. Iman. Kita lebih suka logika. Logika. Ya, kita harus memadukan. Jangan beriman membabi buta, saudara-saudara. Ingat baik-baik ya. Ingat baik-baik. Ada yang memang bisa kita lakukan, ada yang Tuhan lakukan. Saya tertarik sekali dengan seorang pendeta dari Mesir kalau tidak salah ya, gereja Kristen Koptik. Bagaimana dia menjelaskan tentang Yesus membangkitkan Lazarus. Tahu nggak apa yang Yesus lakukan? Yesus meminta mereka buka apa? Batu kan? Pertanyaan saya, Yesus bisa nggak membuka batu itu? Bisa nggak? Kenapa mereka minta masyarakat membuka batu itu? Hah? Ya nggak capek. Karena bagian ini bisa dilakukan oleh masyarakat. Minta Lazarus keluar dari kubur, bisa nggak orang-orang waktu itu di Betani? Bisa nggak? Dia udah 4 hari mati. Paham nggak? Ini bagus banget ide dia, tuh nggak? Jadi memang ada bagian yang kita bisa lakukan, lakukanlah. Ya kalau misalnya kita sakit di rumah sakit sana udah bisa diobati, udah nggak usah ke rumah sakit, doa aja, kamu matikan ya. Yang bisa dilakukan, lakukan. Tapi ada bagian yang tidak bisa kita lakukan. Disitulah kita beriman. Nah, kita selama ini udah terjebak ya, pokoknya rasio, usaha. Setelah kita nggak ada jalan keluar, udah kita pasrah aja. Pasrah, bukan berserah, tapi pasrah. Apa beda pasrah dan berserah? Pasrah. Nih, saya dokter. Sebelum saya melakukan operasi, saya berdoa, itu namanya apa? Tapi kalau saya tidak lakukan apa, begitu operasi, lalu share kan ya? Lalu apa yang terjadi? Itu namanya pasrah. Itu bedanya. Saya mulai dengan doa, saya serahkan ke tangan Tuhan. Itu namanya saya berserah. Tapi saya juga mengerjakan bagian saya kan? Ya kan? Nah, tapi saya tidak mengandalkan Tuhan. Saya andalkan logika saya, kepintaran saya, pengalaman saya. Ternyata beneran, dasar. Udah, jahit aja, terserah deh. Mau ngapain kan ya? Saya nggak bisa lagi kan? Namanya pasrah. Orang Kristen jangan berprinsip pasrah. Kita harus berserah. Itu penting. Nah, di dalam pengalaman kita, kenapa kita jarang-jarang bertemu dengan momen aha? Karena kita terlalu banyak menggunakan otak, kemampuan kita, pengalaman kita, koneksi kita. Maka kalau kita berhasil, kita bilang, wah hebat gua, ini pengalaman gua nih, ini usahaku nih. Kita jarang-jarang melihat dahsyatnya Tuhan
untuk saya. Karena kita tidak mulai dengan seperti yang dilakukan oleh Maria. Sesuatu kita punya perencanaan, penting banget pakai otak. Apa yang kita bisa lakukan. Tapi kalau kita 100% menggunakan pengalaman, kemampuan kita, kehebatan kita, kepintaran kita, koneksi kita, uang kita, dan sebagainya, maka kita tidak menemukan aha bersama dengan Tuhan. Memang kita kalibatkan Tuhan, mau aha bagaimana? Betul nggak? Benar. Kita memang dari awal melibatkan dia. Tapi akan menjadi berbeda, saudara. Akan menjadi berbeda. Dari awal kita sudah berserah pada Tuhan, beriman pada Tuhan. Sebab kita berusaha, terjadi sesuatu. Wow, dahsyat banget Tuhan. Dahsyat banget Tuhan. Dan kata kuncinya adalah iman. Yang berikutnya mengikuti adalah taat. Itu tukang air, tukang cendol kan orang yang taat kan? Berani tuh, kebayang kan tuh Bu Mary isi mari dan kamu isi air. Kalau dia ngomong isi kamu isi ya. Nah Yesus setelah itu isi, mereka isi. Yesus apa? Angkat sekarang. Hei Bu Mary, orang minta kamu kasih air, kamu bisa. Kalau jadi kamu nggak jadi gimana kan? Ini orang nekat loh kan? Ya Yesus bilang angkat ini. Pada waktu diangkat udah jadi atau belum? Kemungkinan belum. Kenapa? Karena mereka yang bikin cerita kemudian kan ya? Iya kan? Nah kalau pada waktu diisi saja tiba-tiba sudah jadi anggur, nggak ada sesuatu yang menjadi tantangan buat para pencendok itu. Justru pada waktu itulah itu imannya, kepercayaan, ketaatannya diuji ya. Ini nggak mudah saudara. Untuk menemukan momen aha, kadang-kadang ya iman memang agak sulit dijelaskan dengan rasio kita. Disitulah, iya kan? Ketika tadinya air, dia antrenan, tiba-tiba menjadi anggur. Disitulah mereka terpesona dengan dia yang berkata isi dan bawa kepada tamu-tamu. Jelas saudara, semoga kita belajar dengan cara seperti itu. Semoga kita lebih banyak menemukan peristiwa-peristiwa yang membuat kita aha, ini ternyata kehendak Tuhan. Aha, ini yang Tuhan mau saya lakukan. Wow, dahsyat, puji nama Tuhan, haleluya. Itu semoga yang terjadi. Semoga Tuhan menolong kita. Jangan lupa saudara, selain kita makhluk rasional, kita adalah makhluk rohani. Betul ya? Kita adalah makhluk rohani. Tetapi pengalaman kita menunjukkan bahwa selama ini kita terlalu banyak berjalan di dalam jalur sekuler. Jadi kita jarang-jarang melibatkan Tuhan di dalam diri kita. Libatkan Tuhan dengan cara apa? Belajar beriman sembari berusaha. Pakailah otak plus pakailah iman. Mau mulai dulu nona silakan saja. Ya. Ingat prinsip yang diajarkan oleh Rabi tadi kan ya, ketika Yesus membangkitkan Lazarus. Yesus tidak borong semua tuh. Mari saya buka kuburnya. Lazarus keluar. Enggak. Dia minta orang-orang buka kubur. Kenapa? Karena orang-orang bisa melakukannya. Tapi ada yang orang-orang tidak bisa lakukan, yaitu dan itu yang Tuhan lakukan. Jadi ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Semua Tuhan menolong kita. Lu dong yang nggak mau kan? Jadi itu Tuhan waktu itu cuma Romi doang yang enggak Pak. Tuhan memberkati saudara. Sekarang sudah waktunya kita berpisah. Mari kita tutup dengan sebuah doa, saudara ya. Syukur pada Kau Bapa, malam hari ini kami bisa baca firman dan diskusi bersama-sama, menemukan sesuatu. Semoga itu menjadi berfaedah bagi perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Sebentar kami berpisah, Tuhan hantarlah kami tiba ke tempat kami. Terima kasih untuk janji
Kristus menyertai dimanapun kami berada. Di dalam Yesus kami mohon. Amin. Tuhan sertai. Mari kita ubah ayat.